Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering diperdebatkan. Teori-teori alternatif tentang siapa sebenarnya yang membangun Borobudur. Sebelumnya, gue ingin menegaskan satu hal. Apa yang gue sampaikan ini adalah teori, bukan fakta yang sudah terbukti. Beberapa punya dasar ilmiah yang kuat, beberapa masih bersifat spekulatif. Tugas kita sebagai penonton yang cerdas adalah mendengarkan semua sisi, lalu menarik kesimpulan sendiri. Teori pertama, dinasti Sailendra sendiri adalah misteri. Versi resmi mengatakan dinasti Sailendra yang membangun Borobudur, tapi ada satu ironi yang jarang dibicarakan. Kita juga gak benar-benar tahu siapa dinasti Sailendra itu. Para sejarawan modern masih berdebat tentang asal-usul mereka. Ada yang mengatakan mereka berasal dari India, ada yang percaya mereka datang dari Kamboja, ada juga yang memperdebatkan mereka adalah bagian dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Bahkan, ada seorang peneliti yang bernama David yang pernah mengajukan argumen menarik. Menurutnya, Sailendra bisa jadi merupakan bagian dari jaringan maritim yang besar yang menguasai seluruh Asia Tenggara. Sebuah peradaban pelaut yang berpusat di pesisir Vietnam yang dikenal dengan nama Champa. Entah dari India, Kamboja, Sumatera, atau Vietnam, yang jelas asal-usul Sailendra masih gelap. Dan inilah ironinya. Teori kedua ini mungkin akan membuat lu melihat Borobudur dengan cara yang berbeda. Jadi, Borobudur pada dasarnya dibangun di atas sebuah bukit alami. Batu-batu andesit itu pada dasarnya membungkus bukit tersebut, membentuk piramida yang berundak. Beberapa peneliti kemudian mengajukan pertanyaan yang menarik. Apakah bukit itu memang hanya bukit biasa, atau apakah sudah ada sesuatu di sana jauh sebelum dinasti Sailendra datang? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah penemuan di Gunung Padang, Jawa Barat. Gunung Padang adalah situs megalitikum yang berdasarkan penelitian tim Dr. Doni Hilmawan Nattawijaja dari LIPI diduga memiliki struktur buatan manusia yang terkubur jauh di bawah permukaan dan bisa jadi lebih jauh tua dari yang kita kira sekarang. Tidak ada bukti langsung yang mengatakan bahwa Borobudur juga dibangun di atas struktur yang lebih tua. Jadi itu perlu ditegaskan ya, tapi konsepnya membangun monumen baru di atas situs kuno yang sudah dianggap suci, itu bukanlah hal yang aneh dalam sejarah dunia. Banyak gereja di Eropa dibangun di atas situs pagan kuno. Banyak masjid dibangun di atas fondasi kuil Hindu atau Romawi. Ini adalah pola yang berulang di banyak peradaban. Apakah Borobudur juga mengikuti pola yang sama? Kita belum tahu pasti, tapi pertanyaannya layak untuk diajukan. Teori ketiga, dan ini mungkin yang paling provokatif sekaligus paling penting. Beberapa peneliti berpendapat bahwa peradaban kuno di Nusantara memiliki pengetahuan teknis yang jauh lebih canggih dari apa yang kita kira selama ini. Pertama, Borobudur memiliki sistem drainase yang sangat canggih, dirancang khusus untuk menangani curah hujan tinggi di iklim tropis. Dan sistem ini masih bekerja setelah lebih dari 1200 tahun. Coba pikirin itu, berapa banyak bangunan modern yang